Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini, sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata,
Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. lagi katanya, Tentukanlah upah-Mu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. sahut Yakub kepadanya, Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? kata Laban. Apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal kau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 30. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan melihat kepada ayat 1 sampai 24. Berikanlah kepadaku anak. Ayat-ayat ini mencatat mengenai keluarga Yakub, para pendiri suku Israel. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja mencapai tujuan akhirnya, walaupun kelemahan, pergumulan, kesalahan banyak terjadi dalam keluarga Yakub. Tuhan mengasihani mereka. Tuhan mau memakai hidup mereka untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan karena mereka hebat dan sempurna, tetapi karena Tuhan mengasihani mereka dan memiliki rencana yang baik di dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan. Kiranya hal ini membangkitkan semangat kita bahwa Tuhan juga mengasihani kita dan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita, supaya kita dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar kepada banyak orang. Perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami sendiri dalam hidup kita sehari-hari. Bukan karena kita baik dan sempurna, tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Amin. Lihatlah di ayat 1. Kalau tidak, aku akan mati. Di daerah timur dekat, seorang wanita yang tidak mempunyai anak dipandang sangat hina. Karena itu ucapan Rahel yang seperti itu menunjukkan ia sangat putus asa. Selanjutnya di ayat 18, Allah telah memberi upahku. Ini pernyataan Lea bahwa Tuhan telah memberinya upah karena telah memberikan budaknya kepada Yakub. Ini adalah pikiran perasaannya sendiri. Pasti bukan pikiran dan sikap Tuhan. Kita sudah mempelajarinya kemarin di dalam kitab Kejadian 29. Ini hanya perkataan Lea. Tuhan mengizinkan, membiarkan situasi seperti ini sesaat. Dan sekali lagi Tuhan bekerja melalui kehidupan keluarga Yakub. Bukan karena mereka sempurna, benar, taat firman Tuhan, tetapi karena Tuhan berbelas kasihan pada mereka dan memiliki rencana yang besar melalui kehidupan mereka. Lihatlah di ayat 39, anaknya bercoreng-coreng. Proses perkembangbiakan ternak-ternak itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh ranting-ranting pohon, tetapi karena Tuhan campur tangan. Yakub sendiri akhirnya mengakui bahwa itu hanya karena pekerjaan Tuhan yang menolong dia sehingga hewannya bertambah banyak. Kita bisa lihat di pasal 31 ayat 7 sampai 9. Saudaraku, Ulangan 30 ayat 9 mencatat, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Jadi mari kita sadar, karena Tuhanlah yang berbuat baik kepada kita. Sehingga kalau kita bekerja dan itu berhasil, jangan lupa itu karena berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mazmur 92 ayat 5 mencatat, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancanganmu. Tuhan kita baik. Tuhan itu hebat. Dia bisa bekerja dalam segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mau hidup, belajar mengasihinya. Mungkin jatuh tapi bangkit lagi. Belajar lagi mengasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam,
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Luar biasa bukan? Kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang dicintainya. Bagaimana caranya supaya kita dicintai Tuhan? Percaya kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita dan taati firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan kita itu sabarnya luar biasa. Kalau kita datang kepadanya mengaku dosa kita dan bertobat, firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah menolak kita. Dia mengampuni, Dia memulihkan, dan Dia akan mendidik kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Jadi semuanya itu proses. Mari kita tetap hidup mencintai Tuhan. Di dalam Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kamu, saya, kita semua akan berhasil karena roh Tuhan, karena berkat Tuhan. Walaupun dikatakan di firman Allah yang hidup, terjemahannya, walaupun kamu berjumlah sedikit dan lemah, bukan karena kekuatan militer, bukan karena kekuatanmu sendiri, tetapi melainkan karena roh Tuhan, karena berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sangat berbelas kasihan dan mengasihi kita. Hanya karena anugerahnya kita bisa hidup sampai hari ini. Dan mari kita praktekkan firman Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Terus belajar mengasihi Tuhan. Kalau kita gagal, kita bertobat, mengaku, dan belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Karena hidup adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan. Amin.